Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita kembali dalam program kita seperti biasanya, yakni program Bincang Santai. Hari ini kembali hadir narasumber kita yang utamanya menambah viewers kita di Maya Indo TV beberapa pekan lalu. Mungkin Bang Falihin sudah dikenal banyak oleh teman-teman penonton dari Himayani TV dan bukan asing lagi bagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai politik identitas yang kemudian hari ini marak terjadi atau dibahas oleh kalangan publik, utamanya di sosial media, kemudian di beberapa media-media mainstream. Politik identitas ini muncul dengan berbagai macam topik, bahkan bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, tetapi juga banyak pejabat-pejabat publik menyinggung soal politik identitas yang kemudian ini membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi lebih jelasnya mungkin kita langsung saja ke narasumber kita pada kesempatan hari ini, yakni Bang Falihin Barakati. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, atau juga bisa kita sebut tenaga pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Selain itu beliau juga merupakan demisioner pengurus PBPMI di bidang kaderisasi, sehingga beliau sudah tidak asing lagi dengan topik-topik seperti ini, apalagi juga beliau aktif menulis baik di media-media mainstream, kemudian juga menuliskan buku yang berjudul Bergerak dalam Arus Wacana. Baik, mungkin Kak, lebih baiknya langsung kita bahas mengenai politik identitas seperti apa dan kira-kira dampaknya untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa. Baik, terima kasih sahabat saya Rifki yang sudah mengundang saya untuk kedua kalinya dalam podcast Himaya ini. Kembali lagi mungkin kita bicara soal politik identitas ya. Iya. Ya, politik identitas ini bukan hal yang baru lagi bagi dinamika perpolitikan kita di Indonesia. Semenjak kemerdekaan Indonesia, perjuangan identitas itu sudah ada, ya kan? Misalnya bagaimana perjuangan Jong Java, kan? Perjuangan Jong Selebes. Kemudian identitas-identitas tersebut disatukan dalam yang namanya Sumpah Pemuda 28 Oktober yang menjadi cikal bakal Persatuan Pemuda untuk kemudian merebut kemerdekaan. Ya. Jadi ya, dalam jejak perjalanan bangsa kita, politik identitas itu ada semangatnya, tapi dilihat bahwa dulu semangat politik identitas itu bagaimana kita menyatukan identitas-identitas yang ada untuk mendorong agar Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial saat itu. Nah, di era politik sekarang, pasca reformasi, dengan sistem demokrasi kita yang menganut sistem pemilihan langsung, baik itu pemilihan presiden, kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian politik identitas ini muncul lagi. Tapi yang harus digarisbawahi, ada perbedaan antara politik identitas di masa dulu pada saat kita merebut kemerdekaan dengan politik identitas sekarang. Politik identitas sekarang dalam nuansa dinamika politik kita itu lebih kepada bagaimana membangun ego setiap faksi sehingga berpotensi untuk memecah belah persatuan kita gitu. Ya kan, misalnya saja yang paling sering itu identitas
soal agama, ya kan? Ya itu yang sementara agama ini sentimennya begitu kuat, ya kan? Misalnya kita Indonesia mayoritas agama Islam, dan setiap agama Islam juga itu ada faksi-faksi, ya kan? Ada Islam garis keras, ada Islam garis lembut lah, begitu kan? Ya ketika dibawa dalam ruang politik, identitas-identitas keagamaan itu di Indonesia yang mayoritas Islam, tapi kemudian hidup juga agama-agama lain, malah berkontribusi juga untuk terbentuknya negara Indonesia. Nah, itu berbahaya, ya kan? Ya kita punya pengalaman lah bagaimana dulu pilkada DKI, kan? Politik identitas itu sangat tinggi gaungnya, ya kan? Bahkan mampu memenangkan gitu kepentingan politik tertentu. Nah, ini jangan sampai terulang lagi di tahun politik ini gitu. Ya, saya kira begitu. Itu bahayanya, merobek tenunan keberagaman kita gitu. Intinya politik identitas itu merobek tenunan keberagaman kita, merusak apa yang sudah kita bangun, karena identitas itu kan fitrah. Saya lahir misalnya sebagai dari orang tua muslim, ya saya agama muslim, ya saya tidak bisa memilih begitu, ya kan? Kemudian atau saya lahir misalnya dari suku Buton misalnya, saya tidak bisa memilih, ya itu identitas saya, tetapi kemudian penggunaan identitas itu bukan dalam kepentingan kekuasaan, tetapi dengan identitas yang kita miliki, perbedaan-perbedaan yang kita miliki ini bisa menjadi modal untuk persatuan, karena begini rumus persatuan itu harus berbeda. Bagaimana caranya mau bersatu kalau tidak ada perbedaan, ya kan? Ya karena ada perbedaan itu maka bersatu. Kalau tidak perbedaan, apa yang mau disatukan? Tapi tunggu Kak, kalau misalkan saya tangkap ya apa yang disampaikan tadi, tapi kan belum lama ini kan Ketua Umum PBNU itu menyampaikan kita tidak bisa berdamai dengan kelompok-kelompok yang menolak Pancasila, menolak undang-undang. Itu menanggapi pernyataan Ketua Umum PBNU seperti itu. Nah, itu lain soal. Kalau kalau dalam perspektif soal menolak Pancasila, ya kan, konstitusi kita itu kan jelas. Semua misalnya proses bernegara kita dalam konstitusi bisa dirubah, di amandemen namanya kan, kalau undang-undang dasar, kecuali Pancasila, dasar negara Pancasila dan bentuk negara NKRI itu final. Tidak ada pembahasan. Ketika ada kelompok misalnya bertujuan merubah Pancasila, merubah bentuk negara, ini bukan lagi kalau saya melihatnya bukan soal politik identitas saja kalau untuk menolaknya, bukan, tapi ini lebih parah lagi, ini merusak betul ini dari sendi-sendi kehidupan bernegara kita, ya kan? Apalagi kalau sudah bercampur politik. Kalau saya perspektifnya Ketua PBN itu bukan politik identitas. Dalam hal itu menjaga tenunan keberagaman, karena dengan adanya Pancasila itu kan menyatukan identitas-identitas yang keindonesiaan gitu, ya kan? Mungkin itu karena itulah menolak itu, karena rata-rata juga yang membawa politik identitas ini ya boleh dikata lah ya yang anti Pancasila lah gitu. Ya kan, pasti adalah. Saya kira di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu setidaknya ada 2 organisasi lah yang dibubarkan, ya kan? Ada HTI dan FPI. Ya tanda kutip ya bahwa dua kelompok ini menjadi semacam di persepsi publik itu ya, kedua kelompok inilah yang mengancam keberagaman kita kan. Mereka punya cita-cita merubah Pancasila, misalnya HTI kan. Ya saya kira ya ini suatu langkah strategis yang patut diapresiasi dan tujuannya jelas untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Berarti sama saja kita simpulkan PBNU itu menolak berdamai dengan FPI, dengan HTI, kan menolak secara ideologi, ya kan, tapi secara kemanusiaan kan enggak.
Yang dihajar itu ideologinya, pemikirannya, kalau manusianya jangan, gitu kan. Makanya dia bukan memukul, ya orangnya kita sadarkan begitu. Ya kan, makanya perjuangan Jamiyah ini pastinya ya menolak pemikirannya, bukan menolak manusianya. Manusianya kan ya sama-sama ciptaan Tuhan begitu. Ada namanya hablum minanas, hubungan antar sesama manusia. Ada namanya juga ukhuwah insaniyah, hubungan sesama manusia. Ya disitunya dilihat. Tapi secara ideologi kan kita bertolak belakang, ya kan. Bukan hanya ideologi di NU dengan kelompok-kelompok yang anti Pancasila itu, bukan, tapi ideologi bernegara juga bertolak belakang kan. Ya saya kira wajar lah kalau kita tidak bekerja sama dengan mereka, ya kan. Dalam hal kerjasama ini harus dibatasi, kerjasama dalam hal merebut kekuasaan, ya kan. Tapi kalau kerjasama dalam kemanusiaan, misalnya bagaimana ya kita kembalikan mereka ke jalan yang benar, saya kira itu mesti dilakukan kan. Caranya bukan memukul kita. NU itu kan bukan memukul kalau dalam menyebarkan Islam yang rahmatan alamin, tapi dia merangkul. Saya kira itu. Nah, tapi kan Kak, belum lama ini juga kan, ada satu politisi itu menyampaikan begini Kak, kalau FPI, misalkan kelompok yang menolak Pancasila itu bisa juga ditarik ke tengah. Tapi ada juga satu narasumber kemarin menyampaikan bahwa agak sulit ketika misalkan kita mau merubah ideologinya seseorang dari kanan terus kita mau bawa ke tengah, itu agak sulit katanya. Menurutnya Abang gimana? Sulitnya dalam perspektif apa itu? Ya, ideologi katanya agak sulit karena mengakar kalau ideologi begitu. Ya, kalau saya bukan itulah makanya namanya program deradikalisasi. Ya kan? Saya kira itu bagian daripada upaya-upaya. Kita mungkin tidak bisa memastikan bahwa dia akan kembali tarik ke tengah, berhasil atau tidak. Minimal kita sudah berupaya. Kalau belum berupaya saja kita sudah bilang sulit kan, ya kita pesimis sebelum berjuang. Tapi kan politisi itu Kak bilang ya bisa dia bawa ke tengah kelompok-kelompok yang ekstrem kanan, bawa ke tengah di arah sama dengan arahnya. Bisa ya bisa memang, tapi sulit. Ya jangan bilang sulitnya, maksudnya begini. Kalau saya pandangan saya bukan soal sulit dan gampangnya, tapi ikhtiarnya begitu. Tidak usah pikir sulit atau gampangnya, tapi ada ikhtiar, ada strateginya begitu. Saya kira ya banyaklah contoh, misalnya siapa yang teroris yang di pidana bom Bali yang kira-kira langsung tiba-tiba jadi pengiring bendera merah putih di acara 17. Saya kira itu padahal dia yang mendoktrin orang dulu untuk jadi teroris. Ya makanya konteksnya bukan bicara sulit atau mudahnya, tapi bagaimana ikhtiar itu, upaya-upaya yang kita lakukan itu, upaya-upaya deradikalisasi, upaya-upaya mendorong agar ditarik, bahasanya tadi dari kanan ditarik ke tengah. Ya jangan bicara sulit mudahnya, tapi ikhtiarnya sampai di mana begitu. Strateginya apa begitu. Saya tidak mau bicara bilang sulit atau mudahnya. Nah, segala sesuatunya saya kira kalau dikerjakan secara bersama-sama, dikerjakan secara berkolaborasi, semua elemen bangsa, baik itu pemerintah, ya kan, baik itu civil society, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, saya kira ya tidak ada yang sulit begitu. Makanya soal ikhtiarnya saja begitu. Nggak bahwa sulit ini mudah, enggak. Kalau saya begitu pikiran saya. Kira-kira begitu. Kalau di Sulawesi Tenggara ini Kak, kira-kira politik identitas yang mungkin bakal terjadi itu contoh seperti apa? Yang kita prediksi aja gitu. Misalkan mungkin akan terjadi. Iya. Kalau saya lihatnya kan tidak dominan masalah-persoalan akidah. Ini mungkin persoalan ras, persoalan. Kalau saya Sulawesi Tenggara ini ya saya kira potensi untuk bilang identitas apalagi agama kayaknya ya belum ada lah sejarahnya, iya kan, bilang sampai membesar untuk kepentingan politik, tidak ada lah. Karena memang mungkin ya kita sudah menjadi masyarakat yang heterogen, mudah berbaur kan, apalagi kita di kota Kendari ini kan ya boleh dikata miniatur Indonesia lah, ya kan, semua kelompok ras suku itu bersatu. Dan memang soal politik identitas di kota Kendari di Sulawesi Tenggara, kalau saya secara penglihatan saya enggak sampai misal mendorong dalam dinamika politik nasional kan. Nah, Sulawesi Tenggara ya punya perjalanan panjang perpolitikan yang kira-kira SARA itu, ya kan, politik identitas itu tidak sampai didorong untuk masuk di ruang-ruang perebutan kekuasaan.
mudah-mudahan tidak pernah lah, ya kan. Kalaupun misal ada sentimen-sentimen suku, kesukuan, ya itu person-person. Tapi kalau misal secara sistemik, saya kira ya kalau Sulawesi Tenggara ya tidak begitu kentara lah. Beda kalau misal pelajaran kita ambil pelajaran dinamika politik nasional, ya kan, bagaimana Pilpres 2019, Pilkada DKI kan. Nah, itu ada, tapi kalau dalam konteks Sulawesi Tenggara kayaknya menurut saya tidak terlalu isu yang inilah kalau soal politik identitas. Beda kalau money politik uang aku Sulawesi Tenggara itu ya sangat berefek lah, apalagi Sulawesi Tenggara sekarang dikenal dengan daerah dolar, ya kan, dengan pertambangan, tetapi kemudian kondisi masyarakatnya miskin, ya pasti kekuatan politik uang itu sangat berpengaruh, ya kan, karena dia money politik itu akan sejalan atau berkorelasi dengan keadaan masyarakatnya, keadaan ekonomi masyarakatnya. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka money politik juga akan lebih efektif gitu, karena pasti masyarakat butuh duit, ya kan, begitu maksudnya. Kalau politik identitas saya kira kita ya sudah biasa hidup beragam lah. Tapi bagaimana kan dengan tulisannya kita yang saya baca di Times Indonesia, ya katanya demokrasi kan. Jadi kalau misalkan kita mengacu ada pengertian demokrasi itu sendiri, itu kan kita bebas untuk menyampaikan pendapatnya kita. Apakah politik identitas ini juga masuk dalam demokrasi? Ya bebas saja mau pakai identitas kan ya, demokrasi kita ini. Soal ini saya teringat dengan bahasa Gus Dur, ya kan, apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya kan. Jadi ada batasan-batasan. Berarti penjelasan sudah ini kan? Ya mungkin saya tidak pernah ketemu langsung, tetapi saya mempelajari pemikiran-pemikiran beliau dari tulisan-tulisannya kan. Dia kan seorang penulis yang sangat progresif, ya kan. Beliau bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang kiai, tapi intelektual, ya kan. Bukan hanya intelektual Islam, tapi ilmunya itu universal. Ilmunya bahkan soal sepak bola saja dia paham begitu. Saya kira makanya saya secara pemikiran ya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Gus Dur. Apalagi dia seorang pejuang demokrasi, Bapak pluralisme kan sangat berkaitan dengan perjuangan melawan politik identitas kan. Nah, itu tadi kayak perjuangan melawan minoritas. Itu tadi kayak hak kita belum tentu hak orang lain begitu. Maksudnya dibatasi sama hak orang lain. Begitu. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maksudnya begini. Saya memang bebas, ya kan, tapi kebebasan saya itu ada juga kebebasan orang lain. Jadi dibatasi, ya kan? Paham tidak? Maksudnya misalnya saya gimana ya, bebas. Misalnya saya tinggal di kelompok mayoritas Nasrani misalnya kan, contoh. Oh, kayak azan begitu kan? Iya. Saya memang bebas melakukan ibadah, kan? Ya kan? Tetapi kan kita harus juga memikirkan kita ini tinggal di mayoritas Nasrani. Maka kebebasan juga kita dibatasi oleh kebebasan orang lain yang mayoritas ini begitu. Jadi di situ dengan prinsip bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, maka disitulah lahir namanya toleransi, saling menghargai, begitu maksudnya. Berarti sama ya dengan kemarin peraturannya Gus Mena kan, bahwa ya azan itu dikurang-kurangin juga suaranya sedikit, bukan, tapi kan ada persepsi. Iya, itu dilihat konteksnya. Apakah kita kalau di mayoritas Islam di situ, kenapa harus dibatasi? Begitu kan tidak mungkin juga dibatasi karena di situ mayoritas Islam. Tapi kalau di minoritas misalnya sama juga. Misalnya di yang beragama Nasrani tinggal di mayoritas Muslim, kan tidak mungkin sampai harus besar-besaran membuat ini kan kegiatan keagamaan misalkan, tidak mungkin. Ada batasan-batasan lagi yang harus diterima begitu. Saya kira ya prinsip itu mesti dijaga lah. Saya sepakat karena itu membangun toleransi itu. Pandangan itu sebenarnya menjadi cikal bakal toleransi antar
keberagaman di tengah-tengah kita, saya kira itu. Berarti kuncinya pemilu 2024 ini ya toleransi, kemudian ya jangan pakai identitas yang kira-kira membahayakan persatuan bangsa begitu. Ya itulah makanya ya kita sebagai kelompok kira-kira yang aktif dalam ruang-ruang civil society itu bagaimana mendorong publik, membangun wacana-wacana di publik soal pemilu ini. Kan pasti berbeda pilihan, ya kan? Orang bebas memilih A, B, C, tetapi jangan sampai kebebasan ini ditafsirkan bebas menjatuhkan orang lain, jangan, ya kan? Bebas menggunakan cara apapun, tidak. Saya kira makanya tadi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yang lain juga punya kebebasan, dengan yang lain juga punya hak. Harus kita hargai. Iya, jadi sama. Jadi di situ muncul saling menghargai, muncullah toleransi. Saya kira itu pemilu sederhana saja kan, fitrah kalau berbeda pilihan. Jangan kan pemilu, ya kan? Ya hal-hal sederhana adik kakak saja bisa saja berbeda pilihan begitu, berbeda selera gitu, tidak jadi masalah. Saya kira begitu untuk menyikapi perbedaan itu kan, untuk menyikapi berbagai cara politik yang digunakan untuk mempengaruhi orang. Saya kira kita lebih tak teruji lah kalau soal itu. Bangsa kita ini apa ya, punya DNA mudah untuk melupakan perselisihan. Insya Allah tetap ada jalan untuk saling memaafkan gitu. Ada jalan untuk saling menyatu kembali. Ya, karena sejarah kita kan, ya, kenapa itu kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya bukan semboyan saja yang ujuk-ujuk lahir sebagai semboyan bangsa, tidak. Itu kan kalau di Founding Father itu sebut digali dari nilai-nilai leluhur bangsa kita. Maka dia sebenarnya sudah ada, hanya digali saja, dimunculkan begitu. Ya, berarti kita punya DNA untuk saling menjaga satu sama lain. Hanya kan yang kita tidak bisa cegah bahwa pengaruh dari luar ini kan, ya ideologi-ideologi transnasional lah, ya kan. Makanya kita sebagai yang kira-kira made in Indonesia, ya harus benar-benar menjaga keindonesiaan kita itu, keislaman, keindonesiaan kan, kebangsaan. Saya kira itu. Tapi kalau saya kan mungkin saya sangat saya teringat dengan ya kisahnya Pilpres 2019 kan, antara Presiden Jokowi Ma'ruf kemudian Prabowo Sandi kan. Ya, pada saat itu bagaimana ya ketatnya persaingan di Pilpres 2019, tapi kemudian mereka menyatu pada Kabinet Indonesia Maju ya. Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, Pak Sandi jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini kan rekonsiliasi yang kira-kira menjadi panduan untuk ke depan, sehingga ya pemilih yang kira-kira itu fanatis kan, itu bisa kemudian berdamai dengan tetangganya mungkin kira-kira itu beda pilihan. Ya, soal kejadian apa fenomena, kalau disebut fenomena atau apalah namanya di Pilpres 2019 yang kemudian hasil dari saling berlawanan kemudian menyatu dalam satu lingkaran kan, saya kira ini memang sudah begitulah demokrasi Indonesia. Kita tidak sama dengan demokrasi yang ada di Amerika misalnya, ya kan? Kita punya warna demokrasi sendiri, ya kan? Tiba-tiba orang yang saling face to face, berhadap-hadapan kan, berada dalam satu pemerintahan. Padahal mestinya kan yang berlawan ini jadi oposisi. Dan ini jadi pembelajaran buat masyarakat. Di pemilu Pilpres 2019 kemudian masuk Pilpres 2024 ini mestinya itu jadi pembelajaran bahwa tidak usah masyarakat itu terlalu fanatik atau sampai harus berbenturan sesama masyarakat begitu. Sementara elit ujung-ujungnya nanti menyatu lagi. Ya kan? Itu pembelajaran di Pilpres 2019. Jadi biasa saja, silakan pilih sesuai selera lah, ya kan? Silakan pilih berdasarkan apapun pertimbangan pemilih. Yang penting setelah Pilpres selesai lagi. Kemudian menyatu kembali. Iya, karena tugas pasca Pilpres ya tugas kita bagaimana mengawal setiap pemimpin yang terpilih, ya kan? Bagaimana, karena Pilpres itu kan prosedural demokrasi, ya kan?
tapi substansinya bukan di situ. Setelah prosedur demokrasi dijalankan, pemilih pilpres, ya kan, terpilih, ya substansinya di situ bagaimana pemimpin yang lahir dari proses demokrasi tadi dapat mensejahterakan masyarakat, dapat mengupayakan tercapainya tujuan bernegara, ya kan? Makanya demokrasi itu sebenarnya bukan tujuan. Tujuan kita ya jelas, pembukaan Undang-Undang 1945 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Itu tujuan. Demokrasi itu bukan tujuan. Makanya saya demokrasi itu hanya soal cara. Gitu. Ya apapun cara, nanti pilpres selesai, cara prosedur demokrasi sudah selesai, lanjut ke proses kepemimpinan 5 tahun yang di situ kita kawal, ya kan? Civil society itu sangat berpengaruh. Itu civil society perannya, ya kita masyarakat sipil, kekuatan masyarakat sipil setidaknya ada 3 peran utamanya, yaitu bagaimana melakukan advokasi, ya, melakukan kegiatan pemberdayaan, ya kan, dan mengawasi, menjadi kontrol sosial setiap pemerintahan. Di situ sebenarnya substansinya bukan demokrasi. Sekali lagi, demokrasi itu bukan tujuan, tapi cara, ya kan? Ya tujuannya kita sudah termaktub ya, bukan Undang-Undang 1945, tujuan bernegara kita. Ya, saya kira itu. Jadi perbedaan dalam demokrasi itu lumrah lah, biasa saja. Ya, makanya kita tidak perlu lagi juga baper-baperan ketika ada perbedaan pilihan. Ya silakan perbedaannya apa gitu kan, cara pandang melihat setiap figur itu bagaimana kan. Lagi-lagi ya dikembalikan kepada masing-masing. Kalaupun misal kamu memilih karena dia dekat dengan kelompok Islam, ya tidak jadi masalah, tetapi kemudian tidak kalian beranggapan bahwa kelompok lain yang non-Islam jelek, tidak bisa begitu. Ya, saya kira semua, kalau saya lihat kan dari unggahan-unggahannya para calon kontestan ini, ya memang ya mereka mendukung keberagaman, ada yang pergi di gereja, ada yang pergi di masjid kampanye kan, ada yang pergi di tempat ibadahnya Hindu, Buddha juga. Artinya ini ya sebenarnya tergantung dari pendukung aja sih Kak. Sesuai apa ya, dikembalikan kepada masyarakat. Ini kan begini, demokrasi itu kan ya penentunya rakyat. Kalau dibilang oleh mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln kan bahwa government of the people kan, by the people for the people, bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya rakyat yang tentukan sesuai selera saja gitu, nggak usah apa ya, kalau rakyat mau A ya silakan, mana yang mayoritas A di situ, karena itu pilihan kita begitu, pilihan kita demokrasi, ya kan. Sistemnya presidensial, ya kan, pemilihannya secara langsung, ya silakan kita ikut sistem itu gitu. Berarti cocok dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa ya yang menentukan sebenarnya adalah rakyat, bukan sebenarnya mau saya dukung. Itulah ada hubungannya dengan politik dinasti, ya kan. Sekarang kan gembor-gembor juga politik dinasti, ya kan. Ya saya malah berpikir, kenapa kok nanti muncul sekarang lagi politik dinasti ketika anaknya Presiden Gibran itu masuk sebagai wapresnya Jokowi. Saya tidak mau bicara soal hukumnya ya, bagaimana proses di MK tiba-tiba ada apa lagi judicial review di MK soal syarat pilpres, kemudian dikabulkan oleh MK, ya kan. Saya tidak mau bicara hukumnya karena saya bukan ahli hukum, tetapi secara substansi, ya kan, majunya seorang pemuda bagaimana membuka ruang lagi pemuda, kemudian diserang bahwa itu politik dinasti. Padahal kita lihat kepala-kepala daerah di Indonesia ini banyak politik dinasti, ya kan. Nanti di pilpres ini ribut, kan aneh. Demokrasi saja kan. Iya, tergantung rakyat. Apalagi Indonesia ini punya jejak sejarah politik dinasti. Sebelum Indonesia merdeka, kita ini kan kerajaan. Ada 2 kerajaan besar yang sangat dikdaya di Indonesia, yaitu kerajaan Majapahit misalnya, salah satunya. Itu kan dinasti, bagaimana dinasti Hayam Wuruk, ya kan, menguasai Nusantara di masa kerajaan Majapahit itu, ya kan. Habis Hayam Wuruk kan turun lagi ke darah keluarganya begitu. Kemudian misalnya juga kerajaan Islam pertama di Indonesia, misalnya di Pulau Jawa misalnya, itu kerajaan Demak, ya kan. Bagaimana Raden Patah
melanjutkan itu kerajaan Islam ini, ya kan? Bagaimana Raden Fatah setelah pasca dia menjadi raja dilanjutkan oleh anaknya Pati Unus. Habis anaknya Pati Unus dilanjutkan lagi kakaknya Pati Unus, anaknya juga Raden Fatah tadi, Sultan Trenggono kan? Dan di situ kerajaan Demak menjadi kerajaan yang sangat besar. Jadi itu soal pilihan cara saja begitu. Itu kan di zaman itu masih zaman monarki misalnya, masih zaman kerajaan ya. Politik identitas itu akan tumbuh subur di zaman monarki, di era monarki kan. Tapi kalau di era demokrasi ini semua sistem itu bisa tumbuh, tergantung rakyat mau pilih atau tidak. mau pilih atau tidak. Makanya ya politik identitas ini agak aneh-aneh juga kita salah terlalu dibahas kan. Iya. Karena Ya dikembalikan ke rakyat. tidak penting amat juga sih. Iya. Kalau misalkan yang bahas politik ngapain? Ya kan ujung-ujungnya kan rakyat yang menentukan pilihan ya. Iya. Rakyat mau pilih siapapun ya. Tergantung rakyat, Tergantung rakyat. hati rakyat. Kalau memang mereka tidak suka dengan keturunannya pemimpin sebelumnya ya jangan pilih, ya kan? Yang suka pilih. Yang suka pilih, ya kan? Begini, kalaupun ada pembatasan, kita sebenarnya soal politik identitas ini dulu waktu, kalau saya tidak salah waktu tahun 2015 ada namanya judicial review soal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Ya. Itu salah satu pasal, kalau tidak salah pasal 7. Ada isinya melarang, ini undang-undang pilkada ini, Iya, iya. melarang calon kepala daerah yang mempunyai ikatan darah dengan petahana. Ngeri juga itu kan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pilkada tentang kepala daerah. Ada, tapi digugat sama ini yang jadi Bupati Goa sekarang, Iksan, kemanakannya Sarwes Info. Digugat, diterima oleh MK, dibatalkanlah pasal itu yang melarang bahwa calon kepala daerah tidak bisa menjadi calon kepala daerah seseorang ketika mempunyai hubungan ikatan darah dengan petahana. Itu dibatalkan, itu pasal itu dihapus. Karena begini pertimbangannya, bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih, ya kan? Jelas. Kalau dalam prinsip begini, to right the vote, to right to be candidate, semua orang punya hak untuk memilih dan punya hak untuk dipilih. Kan saya tidak pernah gini, Gibran itu tidak bisa memilih lahir dari rahim seorang Iriana, ya kan? Kan bukan dia yang pilih, Tuhan yang kasih lahir dari rahimnya Iriana, dari bapak seorang Jokowi, seorang presiden. Terus karena dia lahir dari rahimnya ibu negara, dia dilarang untuk nyalon wapres atau capres kan? Sebenarnya kalau saya sih Kak, tidak ada hubungan antara Tidak ada hubungan kata antara presiden baru korelasi. dia calon Lagi, presiden, iya. nggak ada hubungan sebenarnya ya, tergantung hati rakyat sebenarnya. Karena kan banyak juga iya. rakyat yang menyuarakan itu. Lagi-lagi rakyat yang tentukan. Makanya saya bilang tadi, demokrasi itu bukan tujuan, tapi dia hanya soal cara prosedural. Intinya di civil society. Intinya demokrasi ini ada di dari ini ya rakyat. Ya rakyat yang tentukan. Kalau tidak setuju ya jangan pilih. Saya kira ya nggak usahlah kita bicara. Yang paling berbahaya sebenarnya politik identitas, money politik uang. Karena kalau kita bisa katakan bahwa politik identitas kemudian money politik, justru ini yang kemudian kan kita punya persatuan. Iya, kira-kira begini. Kita sudah fokus politik identitas, kita sudah fokus politik dinasti, ya kan? Kita pokoknya menyerang politik dinasti, tapi di lain sisi money politik identitas kita biarkan. Padahal ini yang berbahaya sebenarnya dibanding politik dinasti tadi. Karena politik dinasti rakyat lah yang tentu dia tidak suka jangan pilih, kalau suka pilih gitu. Tapi kalau money politik, ya kan? Semua suka. Apalagi di kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Makanya ya lagi-lagi masyarakat sipil lah. Tapi ada manfaatnya juga money politik ini kan, membantu ekonomi rakyat. Iya kalau dari sisi pragmatisme kan, tapi dari sisi idealis saya kira berbahayalah ketika hal ini dibiasakan gitu. Karena sebenarnya itu menjadi cerminan bahwa masyarakat Indonesia miskin. Larisnya money politik atau politik uang itu menunjukkan bahwa masyarakat kita miskin, ya kan? Karena ya apalagi
kos politik tinggi kan. Ya, jadi wajar lah. Masalahnya sistem. Soal kita pilihan bernegara kita, pilihan sistem bernegara kita, saya kira membuka ruang untuk itu, ya kan? Kalau saya sih Kak, ya semoga ya ke depan pilpres ini pasca pilpres tidak ada lagi gerakan penolakan besar-besaran kan kayak 2019 kan ada ya gerakan penolakan besar-besaran sehingga yang menimbulkan korban. Kita tidak ingin, makanya sebenarnya ini tergantung dari para pendukung sebenarnya. Jangan terlalu fanatik seperti apa yang Kakak bilang tadi. Tapi saya memilih lebih optimis ya, karena ya lagi-lagi kita punya DNA, kita punya jejak untuk saling rekonsiliasi. Ya banyak lah, tidak sampai memecah atau merobek kerukunan persaudaraan kita apapun konfliknya, karena kita punya jejak itu, bersatu itu, kita punya DNA untuk mudah memaafkan. Ya, alhamdulillah, makanya saya bangga lahir sebagai orang Indonesia gitu. Karena juga bangga, ya disitulah politik ada karakteristik tersendiri dalam menyikapi berbagai perbedaan di tengah-tengah bagi perbedaan politik apapun namanya, apalagi perbedaan politik. Saya kira itu. Kira-kira harapannya Abang kalau di pilpres ini, di pemilu 2024 ini yang mengenai persatuan bangsa itu seperti apa? Bagi saya sih, kalau harapannya semua elemen bangsa ini mari kita rayakan pemilu ini, pilpres ini dengan riang gembira, ya kan, dengan sukacita, ya kan. Silahkan memilih apapun, apalagi ini saya lihat khususnya pilpres rata-rata itu visi misinya yang didaftarkan di KPU membawa nama angka 8 karena mungkin berharap semua jadi presiden ke-8. Visi misi Prabowo Subianto Gibran ada 8, Ganjar Mahfud ada 8. Kalau Prabowo sebutnya dia astacita. Asta itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, artinya 8, namanya astacita. Visi misi ada 8. Kalau Ganjar Pranowo itu ada 8 juga. Gerak cepat, ya ada kata cepat, saya tidak tahu pasti, tapi itu 8 poin juga. Ya. Kalau Anies Mohaimin 8 perubahan, ada lagi 8 lagi, jadi sama saja ada 8. Dan memang dari lihat visi misinya ya tidak ada bilang mau visi misi untuk ya memundurkan itu, semua niatan baik gitu. Silakan masyarakat memilih. Ya kemarin lagi misalkan Pak Jokowi ya makan bersama. Makan, ya kita harus sama pendukung juga harus begitu. Iya. Mereka yang berkontestan saja bisa duduk semeja. Apalagi kita yang hanya yang memilih, masa tidak bisa duduk semeja? Kira-kira demikian, begitu. Jadi harapannya ya masyarakat anggaplah ini bagian dari para proses momen 5 tahunan, ya kan? Ya, momen 5 tahunan. Jadi pasca itu kita kembali menyatu lagi. Siapapun yang terpilih itu pemimpin kita, itu presiden kita. Harus kita terima dan harus kita terima. Iya. Nanti kalaupun kepingin lagi harapannya ada lagi calon lain, yang tunggu lagi 5 tahun ke depan. Kan ada waktunya per 5 tahun. Ya kan ada tata aturan, tata bernegara yang mengatur itu. Kita masyarakat ya otomatis kenapa kita jadi masyarakat suatu negara ya karena kita ingin ada aturan yang mengikat kita begitu. Jadi ya kita jalan saja proses itu sambil semacam saya bilang tadi pentingnya civil society itu, keterlibatan masyarakat sipil. Bagaimanapun prosedural yang kita laksanakan, apalagi ini di demokrasi, kuncinya itu adalah di civil society, masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil sudah diam, sudah ya membebek saja, yang saya kira itu yang bahayanya di situ. Tapi kalau masyarakat sipil masih aktif, setidaknya 3 tugas tadi, ya kan, tugas advokasi, tugas pemberdayaan, dan tugas kontrol sosial ini dilaksanakan, saya kira insya Allah Indonesia aman-aman saja. Apapun itu mau proses bagaimana, yang penting 3 keberadaan civil society ini, peran masyarakat sipil ini sangat penting, saya kira itu. Ini terakhir kan, masalah di sosial media kan? Itu banyak sekali Kak yang muncul paham-paham intoleran kan?
intoleran yang kemudian ya menyerang satu pihak bahwa calon ini tidak anti Islam kan, calon ini kemudian pro Islam. Ada bahasa-bahasa seperti itu ya. Kira-kira menanggapi masyarakat yang kira-kira hari ini kita sebut sebagai netizen itu menyerang suatu kelompok ya, dengan bisa kita katakan paham intoleran itu bagaimana Kak? Ya itu apa ya? Kalau saya melihat itu sudah sering lah. Tapi kan bahaya Pak. Ya saya enggak ini ya. Makanya penting semua elemen bangsa, apalagi Gen Z, milenial kan yang aktif di media sosial, yang punya wawasan kebangsaan, yang menimbang itulah setidaknya, ya kan? Bagaimana kita kolaborasi menjaga menimbangi gerakan itu kan yang ingin memecah bangsa lah. Kalau begini, itu cara orang-orang hidup seperti ikan lele. Maksudnya gimana tuh ikan lele? Pernah lihat ikan lele? Pernah. Ya, ikan lele itu hidup di air keruh. Kalau tidak keruh tidak hidup. Jadi dia harus memperkeruh suasana biar bisa hidup. Ya, Ya, paham? Ya kan, bikinlah dia krian di medsos apa, keruh suasana, hiduplah dia, masuk lagi. minimal tambah followers. Ya begitu. Jadi ya kita yang tidak ingin jadi ikan lele, yang ingin hidup damai, ya imbangilah gerakan-gerakan seperti itu. Misalnya semacam konten yang Rifki buat sekarang ini ya bagian daripada ikhtiar biar kita hidup damai begitu. Ini kan bukan cara hidup ikan lele kalau kayak Rifki buat ini. Ini cara hidup yang di air jernih kan, damai. Saya kira itulah itu maksudnya. Mungkin Kak, sekian dulu karena mungkin waktunya membatas kita. Buat teman-teman, terima kasih sudah mensupport YouTube Himayah TV. Yang mudah-mudahan ke depan kita terus menghadirkan konten-konten yang berkualitas dan semoga apa yang dibahas pada kesempatan hari ini bersama Bang Fadil Barakati bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kemudian kita menjaga kondusivitas negara Kesatuan Republik Indonesia menjelang tahun pemilu 2024 yang kira-kira itu berpotensi untuk menghadirkan paham-paham yang itu bisa meregangkan kita punya persatuan. Saya kira kita ini Pancasila yang kemudian menjaga perbedaan, baik itu perbedaan pandangan, perbedaan akidah. Saya kira ini hanyalah sebuah proses yang kemudian akan kita lewati. Makanya politik identitas, kemudian paham-paham intoleran, paham radikalisme, dan juga paham-paham yang kira-kira itu mengancam keutuhan NKRI kita tolak bersama dan kita hadirkan politik yang riang gembira. Saya kira cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.